Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan kami dalam program Mutiara Iman bersama saya Fathul Bahri selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu rindu Baitullah. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, kita merindukan sesuatu yang kita cintai. Kita pun merindukan segala sesuatu yang kita sayangi. Pun kita merindukan sesuatu yang kita sukai. Dan salah satu yang kita rindukan tersebut, bahkan oleh seluruh umat Islam di muka bumi ini, adalah rindu untuk berkunjung ke Baitullah. Siapa sih yang tak ingin berkunjung ke Baitullah? Siapa sih yang tak ingin menunaikan ibadah tawaf, sa'i, tahalul, bahkan wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan juga lontar jumrah di Mina? Semua orang ingin melakukannya. Semua orang rindu untuk bisa datang ke sana. Karena itulah sebuah cita-cita dan harapan terbesar bagi seluruh umat Islam di muka bumi ini, termasuk saya dan juga Anda. Saudara Kompas TV yang berbahagia, ketika kita merindukan sesuatu, ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan berusaha sekuat mungkin untuk bisa memenuhi hal tersebut. Dan obat rindu yang paling mujarab adalah bertemu. Ketika kita rindu kepada seseorang, maka obat yang paling mujarab adalah dengan bertemu dengan orang tersebut. Ketika kita rindu dengan barang tertentu, maka obat yang paling mujarab adalah kita mencarinya sampai bertemu dan kita membelinya sehingga kita dapat membawanya pulang ke rumah kita. Dan apabila kita rindu kepada Baitullah, obat yang paling mujarab adalah kita datang, kita berkunjung ke Baitullah untuk dapat menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat menapakkan kaki kita di sana. Amin ya rabbal alamin. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail selesai membangun Ka'bah, Allah perintahkan kepadanya untuk menyeru umat manusia. Serulah umat manusia untuk datang ke rumahku ini. Mendapatkan perintah tersebut, Ibrahim pun bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin suaraku ini akan sampai kepada mereka? Allah berfirman, serulah mereka, akulah yang akan menyampaikan suaramu kepada mereka. Maka Ibrahim pun naik ke atas bukit Abu Kubais. Di sana ia menyeru dengan selantang-lantangnya, wahai umat manusia sekalian, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk datang ke rumah ini, yaitu Baitullah, agar Allah memberimu pahala dan membebaskanmu dari neraka serta memasukkanmu ke dalam surga. Maka tunaikanlah kewajiban haji ini. Dan sungguh luar biasa, tiada yang mustahil bagi Allah. Suara tersebut disampaikan oleh Allah sehingga terdengar oleh siapapun yang ada pada waktu itu, bahkan sampai pada orang-orang yang mungkin masih berada dalam rahim ataupun masih berada di alam ruh. Semua mendengar seruan Ibrahim tersebut dan menjawab, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjawab seruan Nabi Ibrahim tersebut dengan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang dari tempat yang jauh untuk datang ke rumahmu, memenuhi panggilanmu untuk tawaf, untuk sa'i, untuk tahalul, dan untuk melaksanakan ibadah yang telah Engkau wajibkan kepada kami. Maka sambutlah kedatangan kami ini dengan ampunanmu ya Allah. Sambutlah kehadiran kami ini dengan rizkimu ya Allah. Gantilah apa yang telah kami tinggalkan di tempat kami dengan sesuatu yang lebih Engkau cintai dan Engkau ridhoi bagi kami. Maka ketika kita datang memenuhi panggilan Allah dan meluapkan rasa rindu kita kepada Baitullah, disitulah Allah akan melimpahkan rahmatnya, anugerahnya, taufiknya kepada kita semua. Siapa yang tak suka dengan kondisi seperti ini? Saya dan Anda tentu menginginkannya. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Mutiara Iman. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, masih bersama kami di program Mutiara Iman. Perintah tersebut tertuang dalam surah Al-Hajj ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ, dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu wahai Ibrahim, baik dengan berjalan kaki maupun dengan menunggang tiap-tiap unta yang kurus. Mereka akan datang kepadamu dari penjuru yang jauh. Masya Allah, saudara Kompas TV yang dirahmati Allah. Ketika kita datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umrah, sesungguhnya umrah itu memiliki fadilah-fadilah yang tersendiri. Begitu juga dengan haji. Karena al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu kepada umrah berikutnya adalah kafarah dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Misal kita tahun 2020 menunaikan ibadah umrah, lalu kita menunaikan ibadah umrah kembali pada tahun 2021, maka umrah tersebut menjadi kafarah penebus dosa yang terjadi di antara dua kali umrah ini. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang dilakukan satu ini dengan umrah berikutnya adalah kafarah terhadap dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Wal hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang sebanding untuknya kecuali surga. Masya Allah. Siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Siapa sih yang tidak pernah berbuat dosa? Kita berbuat salah, kita berbuat dosa,
Mungkin dosa yang kita sadar ataupun dosa yang tidak kita sadari. Dengan melaksanakan ibadah umroh tersebut, Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa-dosa kita yang terjadi di antara kedua umroh ini. Dan bagi haji yang mabrur, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Apa sih mabrur itu? Mabrur itu adalah ibadah yang diterima oleh Allah. Apapun ibadahnya, ketika ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah yang mabrur. Umrah kita diterima oleh Allah menjadi umrah yang mabrur. Haji kita diterima oleh Allah menjadi haji yang mabrur. Bahkan ketika kita bersedekah sekalipun, yang dimana sedekah itu diterima oleh Allah, maka itu menjadi sedekah yang mabrur. Jadi inti dari mabrur tersebut adalah ibadah amaliyah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah mabrur itu ada ciri-ciri? Apakah mabrur itu bisa dilihat oleh penampilan? Sesungguhnya mabrur itu ada ciri-cirinya, saudaraku. Yang pertama, orang tersebut memiliki perubahan yang positif dari sebelumnya. Ketika dulu mau berangkat haji atau umrah tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali, ketika pulang dari tanah suci kok dia sergap baca Quran, dia rajin mengaji, itu tanda mabrur. Dulu sulit sekali memberikan pada orang lain, apalagi memberikan makan kepada fakir miskin. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika pulang dari umrah, ketika pulang dari haji, ia menjadi dermawan. Ia mau menyisihkan hartanya di jalan Allah. Ada Jumat berkah, ia kasih di masjid, berapapun nominalnya. Mungkin ada fakir miskin, ia kasih berapapun nominalnya. Atau mungkin dia santunan anak yatim. Ini tanda-tanda mabrur. Mabrur itu adalah perubahan yang positif dari yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Ia menjadi pribadi yang lebih santun, lebih salih, lebih salihah dari sebelumnya. Salatnya menjadi semakin rajin. Kalau dulu dia tidak pernah salat di mushola, apalagi salat di masjid. Setelah pulang dari haji, setelah pulang dari umrah, dia menjadi rajin ke masjid. Ia jadi rajin untuk mengikuti majelis taklim, kajian-kajian keilmuan. Pengajian ibu-ibu atau mungkin pengajian bapak-bapak, ia ikut di situ, maka itu adalah yang namanya mabrur. Ada perubahan yang positif. Lah kalau dari awal berangkat sampai pulang kok sama saja, tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada perubahan ke arah yang positif, ini perlu dipertanyakan. Jangan-jangan ibadah umroh kita, jangan-jangan ibadah haji kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah kisah, ada seseorang yang telah menunaikan ibadah haji dan ia bermimpi ada malaikat yang berbisik-bisik, dari sekian banyak orang yang menunaikan ibadah haji, tidak ada satupun ibadahnya yang diterima oleh Allah kecuali seseorang. Padahal apa? Orang tersebut tidak datang ke Baitullah, orang tersebut tidak menunaikan ibadah haji, tapi kenapa ibadah haji orang-orang yang datang tidak diterima? Sementara dia yang tidak hadir di Baitullah justru haji yang diterima. Ternyata apa? Ketika dia mau berangkat haji, tetangga sebelah rumahnya kelaparan. Tidak punya uang, tidak punya bahan makanan, sehingga ongkos hajinya itu ia sedekahkan kepada tetangganya. Yang dengan sedekah tersebut Allah angkat derajatnya, meskipun dia tidak berhaji, tetapi dia mendapatkan pahala haji yang mabrur. Subhanallah. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Mutiara Iman.
Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, masih bersama kami di program Mutiara Iman. Kalau tadi kita sudah sangat merindukan Baitullah, entah itu dengan berangkat umroh maupun haji, tentu saudara Kompas TV penasaran bagaimana sih caranya agar kita bisa berkunjung ke Baitullah. Jadi ada beberapa cara yang bisa saudara Kompas TV lakukan. Di antara yang pertama untuk istitoah. Istitoah itu artinya mampu. Karena sesungguhnya ibadah umroh maupun ibadah haji itu tidak serta-merta berkaitan dengan uang. Karena Allah tidak memanggil yang mampu. Tetapi Allah akan memampukan orang yang sudah dipanggil untuk datang ke Baitullah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita agar kita dimampukan oleh Allah? Cara yang biasa dilakukan oleh umat Islam di Indonesia khususnya adalah menabung. Kita menabung dari sedikit demi sedikit, kita membuka tabungan khusus haji. Kita sisihkan beberapa rezeki kita untuk kita tabung di situ sekian tahun lamanya, baru setelah sesuai dengan jumlah porsi atau uang yang cukup untuk kita mendaftarkan haji, kita daftarkan kepada Kementerian Agama. Tetapi kalau kita menabung sedikit demi sedikit, itu butuh waktu yang sangat lama. Ada juga yang dengan cara mendapatkan hadiah, entah itu sebagai karyawan yang dedikasinya tinggi atau kinerjanya luar biasa, atau mungkin mencapai target yang dibebankan oleh perusahaan sehingga ia diberikan reward oleh perusahaan dengan menunaikan ibadah umroh maupun ibadah haji. Ada juga orang yang berangkat haji karena dibiayai oleh anaknya tercinta. Sebagai wujud syukur dan terima kasih seorang anak kepada orang tua yang telah mendidiknya, yang telah membesarkannya dengan kasih sayang, serta telah menyekolahkannya sehingga dia bisa mencapai posisinya yang seperti sekarang ini, dan ia bersyukur dengan cara menghajikan orang tua. Itu salah satu cara. Ada juga orang yang dimampukan oleh Allah karena dia mendapatkan hadiah, mungkin ada suatu media dan sebagainya mengadakan kuis dan ikut di sana, ia memenangkan kuis tersebut, akhirnya berangkatlah ia ke Baitullah. Intinya ada banyak cara untuk kita bisa mampu berkunjung ke Baitullah, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa kita abaikan, yaitu pertama, persiapan mental kita. Kadang karena posisi kita di Indonesia, suasana seperti ini, dan kita berkunjung ke negara orang, kita tidak tahu adat budaya mereka. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang-orang yang mungkin terasing di sana, atau mungkin kita salah arah dan sebagainya. Maka mental kita perlu diperkuat. Kemudian apa? Ilmu. Sesungguhnya untuk beribadah umroh maupun ibadah haji ke Baitullah, ini berkaitan dengan ibadah fisik. Dan ibadah fisik itu membutuhkan pengetahuan dan ilmu yang cukup bagi kita tentang bagaimana kita memulai ihram, di mana kita berniat, bagaimana cara kita memakai kain ihramnya, bagaimana cara kita bertalbiyah, apa-apa saja yang bisa membatalkan ihram itu sehingga ibadah umroh kita, ibadah haji kita tertolak atau bahkan batal. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari untuk mempersiapkan diri kita agar kita istitoah, agar kita mampu, sehingga suatu saat nanti ketika Allah telah memandang kita mampu, telah memandang kita pantas, Allah undang kita untuk berkunjung ke Baitullah dengan cara yang Allah kehendaki. Bisa dengan cara kita menabung tadi, atau mungkin dengan cara kita diberangkatkan oleh orang-orang tercinta kita, atau mungkin kita mendapatkan reward dari perusahaan kita. Itu Allah yang tahu, itu Allah yang telah mengatur jalurnya masing-masing. Intinya apa? Intinya, walaupun antrian haji semakin panjang,
tapi jangan pernah putuskan harapan kita untuk bisa berkunjung ke Baitullah. Tetap tanamkan dalam hati kita keinginan, kecintaan, kerinduan kepada Baitullah. Karena apabila kita terus-menerus menyebut-nyebutnya, terus-menerus kita berdoa untuk bisa sampai ke Baitullah, ya Allah, Allahumma rzuqna wa balikna ilal Makkatil Mukarramah. Ya Allah, berikanlah rizki kepadaku dan sampaikanlah aku ke Mekah Al-Mukarramah, wal Madinatil Munawwarah, dan juga berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah, fis salamah, dengan selamat, fil barokah, dengan keberkahan, fi kulli sanah, ya Allah, di tiap tahunnya. Mungkin dengan doa itu kita tidak pernah tahu ada satu waktu di mana Allah mengabulkan doa hambanya tanpa hisab. Mudah-mudahan ketika itu doa kita yang dikabulkan oleh Allah. Saudara Kompas TV, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, kesimpulan kita adalah ketika kita rindu dengan sesuatu, maka kita harus berusaha untuk bisa mencapainya. Kita rindu dengan Baitullah, kita berusaha bagaimana caranya kita bisa berkunjung ke Baitullah, dengan menabung atau dengan cara kita melakukan hal-hal yang baik, kita melakukan prestasi yang luar biasa, dan tentunya usaha kita itu diiringi dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabrin nabiyika Muhammad afdhal sholati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa barakatin wa bulugil maram wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan diundang oleh Allah berkunjung ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara Kompas TV, dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan Mutiara Iman, dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.